dan bertemu dengan Saul. Tidak kembali lagi. Banyak orang masih mempunyai duka untuk Saul itu dalam hidupnya. Situasi yang demikian itu yang kita seharusnya terjadi demikian. Kalau saja ini terjadi, kalau seharusnya ini terjadi yang telah kita hadapi. Dan seperti Samuel, kita mendapatkan diri kita bergabung di dalam skenario tadi. Jika saja, kalau saja, di dalam pikiran kita menganggap demikian. Banyak orang menyia-nyiakan akan banyak tahun-tahun yang disia-siakan karena berkabung terus untuk Saul. Untuk Saul mereka. Hidup berkabung untuk Saul itu merusak akan diri kita. Kalau engkau tetap meratapi akan Saul, engkau tidak akan bergerak, engkau tidak akan move on, engkau akan tetap di dalam hidupmu seperti ini. Diikat oleh kegagalan masa lalu, teringat akan memori masa lalu yang tidak bisa dirubah lagi. Sudah tahu itu tidak bisa dirubah lagi, tapi kita selalu mesti enjoy, seperti quote unquote enjoy, seperti menikmati saat itu. Kalau saja. Kalau engkau membiarkan dirimu hidup dalam mudah seperti itu bertahun-tahun, engkau akan memenjarakan masa depanmu dengan penyesalan. Engkau akan memenjarakan hidupmu itu dengan penyesalan. Penyesalan masa lampau itu akan menghalangi akan pertumbuhan, akan mencekal akan pertumbuhan rohanimu, dan mengikat kita dengan kepedihan, dan tidak ada pengampunan. Engkau tidak bisa mengampuni dirimu. Kenapa anak ini menjadi demikian? Kenapa pemuda ini menjadi demikian? Apakah salahku? Ternyata aku memang bersalah. Bahkan engkau tidak bisa mengampuni dirimu. Engkau selalu berduka cita untuk itu, untuk hal-hal yang demikian. Kalau tidak ada seorang yang menyadarkan kita di dalam akan kekurangan ini, maka kita akan meratapi akan Saul-Saul kita bertahun-tahun lamanya. Pada hari ini firman Tuhan datang kepada kita. How long will you mourn for Saul? Sampai kapan lagi engkau berduka cita untuk Saul? Marilah kita keluar. Firman Tuhan selanjutnya mengatakan, fill the horn with oil. Engkau harus mengisi akan tabung tandukmu itu. Tabung tandukmu itu dengan minyak. Karena apa? Yang ketiga adalah engkau harus menerima misi yang baru daripada Tuhan. Pergilah kepada keluarga Isai, dan di sana aku akan menetapkan. Anehnya kalau Tuhan berbicara kepada Samuel itu tidak langsung ya. Maka engkau akan melakukan ini, dan engkau harus melakukan ini, engkau akan ketemu hal yang demikian, dan engkau harus melakukan yang demikian, dan akhirnya akan menjadi demikian. Tuhan tidak mengatakan demikian. Tuhan mengatakan, engkau harus pergi ke sana, dan aku akan menunjukkan siapa yang harus kau urapi. Artinya apa? Kita harus selalu bergantung kepada Tuhan untuk menetapkan kita langkah yang selanjutnya, bukan? The next step. Tuhan tidak memberikan semuanya. Tapi yang penting engkau sudah tahu dan selalu dekat kepada Tuhan, sudah senantiasa gear up, sudah senantiasa memegang dekat kepada Tuhan sehingga kita mengetahui apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Saudara sekalian, ini adalah satu hal yang penting dalam hidup kita. Kalau saya dari Friendswood pergi ke gereja misalkan, ke Wilcrest ini, maka saya tidak perlu tahu sejelas-jelasnya nanti di sana ada fire engine nanti yang ngeblok jalan, dan kemudian saya harus berputar cari jalan lain, dan kemudian di sana nanti saya akan ketemu seorang yang akan mau mencoba memotong saya, dan demikian ini sampai detailnya, sampai akhirnya gereja. Tidak perlu. Kalau saya pada waktu malam hari, saya hanya memerlukan lampu untuk menyoroti jalan di depan saya, bukan? Iluminasi daripada Roh Kudus untuk melihat kepada jalan di depan saya, agar saya bisa melangkah selanjutnya. Samuel juga tidak mendapatkan seluruhnya. Karena itu firman Tuhan selalu mengatakan the word of knowledge. The word of knowledge.
the word of wisdom. Hanya merupakan kata-kata. Tidak tahu selanjutnya, karena hanya Tuhan ya. Hanya Tuhan yang mempunyai 3 unsur itu ya. yang saya sebut dengan omniscience, omnipresent, omnipotent. Itu Tuhan itu mempunyai karakteristik atau merupakan sifat yang demikian. Hanya Tuhan yang omniscient, Tuhan yang tahu segala perkara, Tuhan yang tahu sampai detail-detailnya. 100.000 tahun dari saat ini, 100.000 tahun yang lalu, 5.000 tahun yang lalu itu apa yang terjadi, Tuhan tahu semuanya. Kita tidak demikian. Juga setan juga tidak tahu demikian. Karena itu kalau saudara tanya kepada setan, saya tidak tahu bahwa setan itu tidak tahu semuanya. Setan itu tidak omniscient. Kalau nanti kau tanya kepada Tuhan, nasibku apa ya? Wah, berat jodoh ini rupanya. Engkau akan mengalami berat jodoh, dan engkau akan mendapatkan seorang di masa lanjut umurmu. Wah, bisa aja ngomong seenaknya saja ya, saudara sekalian. Hanya Tuhan saja yang omniscient. Tuhan saja yang omnipresent. Kemarin kita di rumah teman kita, Robin, kita berdoa untuk kamar-kamar, ya. Karena di kamar ini mungkin ada penghuni yang ini yang tidak ada di penghuninya yang lain. Setan yang ada di Gadara tidak ada di Yudea. Setan yang di Yudea tidak ada di Samaria, bukan? Karena hanya Tuhan yang omnipresent. Karena itu kita bergerak dari kamar ke kamar, kita mendoakan supaya semuanya itu, rumah itu kita klaim menjadi milik daripada yang Tuhan kuasai, dan kita merajakan Tuhan. Saudara sekalian, dan itu juga kalau kita lihat di dalam perintah daripada Samuel tadi, Tuhan tidak melakukan semua, tidak semuanya diketahui, tapi hanya pergi isi minyak. Artinya kita harus mendapatkan urapan yang baru, kita mendapatkan refreshing yang baru. Jangan kita tinggal diam di dalam kegagalan kita. Jangan kita kemudian enak-enak aja di dalam comfort zone kita memikirkan, aku ini orang yang malang. Aku ini orang yang malang. Jadi kalau saudara menyatakan diri saudara itu saudara orang yang malang, ya saudara malang betul. Betul? Kalau saudara menyatakan hidup saudara itu sedih dan gagal dan tidak akan berhasil dalam hidupmu, maka engkau sudah menentukan masa depan daripada hidupmu itu sesuai dengan apa yang kau percayai. Bukan? Apa yang kau percayai dengan mulutmu, dengan kata-katamu itu, dengan pikiranmu itu akan terjadi. Makanya jangan orang-orang suka, jangan ngomong gitu ah. Kenapa? Apa yang kita percaya itu akan terjadi. Kalau saudara percaya saudara gagal, saudara tidak diberkati, saudara tidak akan bisa ini, tidak akan bisa itu, dan saudara sepenuhnya dalam hidup ini akan menderita. Terus kita seperti zaman dahulu kita menyanyikan dalam gereja-gereja Pantekosta, biar aku miskin di sini, nanti di surga kita kaya. No, kita mau kaya di sini, saudara sekalian. Saudara mau miskin di sini? No. Kalau saudara mau miskin di sini ya mau, ya sudah. Kalau saudara menjadi miskin terus, karena saudara percaya apa destiny yang Tuhan berikan di dalam hidupmu pada saat ini, saudara sekalian. Hari ini firman Tuhan kepada kita. Kita mau tes. Ya, kita tes satu tes. Apakah mari kita tes diri kita sendiri, apakah kita itu masih berduka cita untuk Saul? Untuk Saul kita. Apakah engkau melewati waktu-waktu di mana kita berpikir, seandainya itu tidak terjadi demikian, seharusnya itu kan terjadinya demikian, tetapi kenapa tidak terjadi demikian? Itu pertanyaan pertama ya. Apakah saudara berpikir demikian enggak? Ini tes ya. Supaya saudara tidak ngantuk, saya mau adakan ini tes. Saudara harus menjawab akan tes ini, dua pertanyaan ini. Yang pertama, apakah Anda melewatkan waktu-waktu dan berpikir, seandainya kalau saja ini terjadi, atau seandainya
ini seharusnya menjadi demikian? Atau pertanyaan yang kedua, saudara tes diri sendiri. Apakah engkau mendapati diri saudara berkata atau berpikir, kalau saja aku menikah dengan orang itu, kalau saja aku tidak jadi menikah dengan yang ini, gitu ya. Kalau saja aku dilahirkan di keluarga yang itu, kalau saja aku membuat keputusan pada saat itu untuk tidak melakukan ini. Nah, kalau saudara mengatakan ya, salah satu dari dua-dua pertanyaan ini tadi, maka engkau masih berduka cita untuk Saul. Kalau saudara tadi ada dua pertanyaan ya, saudara tes ya. Kalau saudara saudara masih melakukan itu, salah satu daripada itu atau dua-dua, maka kita itu masih berkabung untuk Saul. Kita mempunyai kesempatan untuk memilih. Seperti juga Samuel harus memilih untuk mengambil keputusan untuk melanjutkan duka cita kita, melanjutkan perkabungan kita, atau kita mengambil firman Tuhan, yaitu isilah tabung tandukmu itu, isi dengan minyak, dan aku akan mengutus engkau untuk satu misi yang baru, untuk pengganti daripada Saul. Saudara sekalian, hari ini firman itu untuk kita semua. Dan kalau firman itu untuk kita, kalau firman ini dibagikan, maka ada janji daripada Allah untuk memerdekakan kita. Kita yang masih mungkin secara tidak sadar selalu dipengaruhi oleh pikiran itu, kalau saja, maka Tuhan mau supaya kita dilepaskan. Tuhan mau supaya kita dibebaskan. Tuhan mau supaya kita mengisi akan tabung tanduk daripada yang kita akan berikan akan minyak urapan, dan kita akan diutus untuk pergi ke Isai, keluarga Isai, untuk mengurapi raja yang kedua. Saudara sekalian, untuk akhir daripada khotbah ini, saya mau memberikan challenge. I want to end this sermon with an offer of God's greatest gift given to mankind, that is salvation. Kalau ada daripada kita, salah satu daripada kita, ataupun di mana saja rekaman daripada khotbah ini bisa disaksikan, belum mendapatkan Yesus sebagai juru selamatmu yang pribadi, Rom 10 ayat ke-9 mengatakan, firman ini ada kepadamu, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, yaitu firman daripada iman yang kita proklaim, yang kita nyatakan. Kalau engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, dan engkau percaya di dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan dia daripada orang mati, engkau akan diselamatkan. Karena dengan hati kita percaya dan dibenarkan, tetapi dengan mulut kita diselamatkan. Saya mau tutup ini dengan satu lagu yang mau saya nyanyikan dengan Benny, The Benyamin tadi, The Benyamin, sukunya Saul.